Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya telah sempurna berbagai nikmat. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Semoga salawat tersebut tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan semua orang yang mengikuti jalan hidupnya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'du, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang senantiasa merahmati dan menyayangi, yang memiliki sifat rahmah, itu akan dirahmati dan akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Sayangilah dan rahmatilah makhluk yang ada di bumi, niscaya zat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan merahmati kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk membahas sedikit tentang tafsir sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, dan pada hari ini kita sudah memasuki ke hari kelima dan insya Allah akan kita membahas tafsir juz yang kelima, yaitu dari surat An-Nisa, dari mulai ayat ke-24 sampai nanti ke ayat 147. Dalam surat An-Nisa ini, sebagaimana yang disampaikan kemarin, banyak membahas mengenai hubungan sosial antar manusia. Maka di juz kelima ini pun masih berlanjut, bahasan mengenai hubungan sosial manusia ini. Di antaranya adalah mengenai larangan berbuat zalim dalam hak-hak manusia. Manusia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, apalagi seorang muslim. Maka kita tidak boleh berbuat zalim dalam hak-hak manusia. Di antaranya yang pertama, yang berkaitan dengan harta. Kita dilarang untuk berbuat zalim kepada manusia dalam hak harta mereka. Bahkan kita pun dilarang berbuat zalim kepada hak harta kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian satu sama lain dengan kebatilan. Janganlah kita memakan harta manusia satu sama lain dengan kebatilan. Tidak boleh kita mencuri misalnya, mengambil tanpa izin, berkhianat, menghilangkan amanah, dan lain sebagainya yang termasuk kezaliman dalam hak harta. Dan kata-kata la ta'kulu amwalakum bainakum di sini memiliki dua arti. Yang pertama, tidak boleh kita berbuat zalim satu sama lain, manusia dengan manusia yang lainnya pada saudara kita. Makna yang kedua, juga kita tidak boleh memakan harta kita sendiri dengan batil. Di antaranya misalnya dengan berbuat tabdzir, mubazir, membuang-buang harta, menghambur-hamburkan harta tidak ada manfaatnya. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah kalian bersifat mubazir dalam harta, menghambur-hamburkan harta tanpa ada tujuan yang jelas. Karena sesungguhnya orang-orang mubazir itu
adalah saudara-saudara syaitan. Maka harta pun memiliki hak yang harus kita penuhi. Ya, baik harta kita dan juga harta orang lain. Kemudian juga berkaitan dengan jiwa. Kita dilarang merenggut nyawa orang lain. Dilarang kita membunuh orang lain. Apalagi seorang muslim, bahkan nyawa kita sendiri pun Allah larang untuk kita membunuhnya. Ya, karena Allah SWT sayang kepada kita. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha sayang kepada kalian. Dan di sini pun ya makna dari ayat wala taqtulu anfusakum memiliki dua makna. Yang pertama, jangan kita membunuh ya manusia yang lain, ya, orang lain. Ya, pembunuhan adalah dosa yang sangat besar sekali, bahkan termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Dan begitu juga makna yang kedua dari ayat ini adalah jangan kita membunuh diri kita sendiri. Bunuh diri dengan alasan apapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan bahwasanya Allah sayang kepada kita. Ya, bagaimanapun kita membenci diri kita sendiri. Ya, karena apapun yang kita kerjakan misalnya. Maka ingatlah bahwasannya jiwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita itu bukan milik kita. Ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh ya berkehendak sesuai dengan yang kita mau dengan diri kita. Dan ketahuilah bahwasannya Allah menyayangi diri kita sendiri. Dan sungguhnya hak harta dan hak nyawa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi seorang muslim. Oleh karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunaikan haji wada ya, di hari Yaumun Nahar, di hari Idul Adha, beliau SAW berkhutbah di hadapan manusia. Dan ia mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi yaumikum hadza fi baladikum hadza." Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, kemudian wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa a'radakum dan harga diri kalian, haramun haram atas kalian. Jadi tidak boleh kita menzalimi orang lain dalam hak hartanya, dalam hak jiwanya, dalam hak harga dirinya. Nggak boleh kita mengambil harta orang lain dengan zalim. Tidak boleh kita melukai, apalagi membunuh orang lain. Dan juga kita tidak boleh melecehkan dan merendahkan harga diri orang lain. Semua itu adalah haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, seperti sucinya yaumikum hadza, hari yang ini. Ya. Itu adalah Yaumun Nahar, Idul Adha adalah hari Idnya kaum muslimin yang di sana diharamkan dan disucikan. Fi baladikum hadza, di tanah haram ini, yaitu Makkah, ya, tanah yang suci. Maka Allah SWT telah menjelaskan dan lewat lisan Nabi SAW bahwasannya harta, jiwa, dan juga harga diri kaum muslimin adalah haram. Dan kemudian Allah juga memberikan solusi. Ya, ketika kita menginginkan harta orang lain, misalnya kita melihat ya saudara kita memiliki ya mobil yang lebih bagus misalnya, atau misalnya rumah, ya, maka Allah memberikan solusi kepada kita. Ya, bukan dengan hasad, ya, namun dengan kita berdagang, ya, dengan melakukan perdagangan di atas konsep saling ribut satu sama lain. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang misalnya punya HP bagus gitu, dan kita pengen, ya udah kita beli. Ya, atau punya mobil bagus, ya udah kita tawarin, kita beli. Ya, Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, tidak boleh kita memakan harta sesama kita dengan kebatilan kecuali dengan cara berdagang yang dibangun di atas konsep saling ridho satu sama lain. Ya. Jadi solusinya bukan hasad, bukan mengambil tanpa hak, tapi dengan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perdagangan. Dan juga di antara solusi yang Allah berikan adalah kita minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha luas karunia-Nya. Ya, Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd
lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kalian menginginkan atau berangan-angan terhadap apa yang Allah lebihkan salah satu di antara kalian atas yang lainnya. Laki-laki memiliki bagian dan perempuan pun memiliki bagian, dan mintalah karunia dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika kita melihat ya saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, maka jangan kita berhasad dan menginginkan apa yang ia miliki. Namun hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang maha luas karunia-Nya. Kemudian juga ya disebutkan dalam surat ini mengenai kewajiban menunaikan amanat kepada para pemiliknya dan juga berlaku adil. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemilik-pemiliknya. Ya, ketika kita dibebankan sesuatu yang berupa barang misalnya, kita dititipkan sesuatu oleh orang lain, atau berupa tugas misalnya ya dari pekerjaan kita, itu adalah amanah. Ya, dan amanah harus ditunaikan kepada pemiliknya. Ya, kalau kita di kantor kita diberikan tugas ya oleh bos kita, ya, oleh atasan kita, maka kita wajib untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah amanah. Kita diamanahkan oleh ya perusahaan misalnya atau sebuah organisasi misalnya dengan sebuah tugas, ini adalah amanah. Maka kita harus tunaikan amanah tersebut sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian berhukum di tengah-tengah manusia, ya maka berhukumlah dengan sifat adil. Berhukumlah dengan sifat adil. Ya, ini adalah beberapa ya hal-hal yang berkaitan dengan larangan kezaliman dalam hak-hak manusia. Kemudian dalam surat ini, dalam surat An-Nisa juga disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri, ya kehidupan pernikahan, ya, antara suami dengan istrinya. Ya, Islam bukan hanya agama yang memfokuskan kepada ritual-ritual ibadah saja, namun juga kepada konsep ya hubungan sosial antar manusia. Dan yang paling penting juga diantaranya adalah hubungan keluarga, ya, antara suami dengan istri dan juga dengan anak. Ya, maka dalam surat ini pun dibahas hak-hak dan kewajiban ya masing-masing daripada suami dan istri. Yang pertama sebagai suami, ya di sini Allah menyebutkan bahwa kita harus memperlakukan wanita dengan ma'ruf. Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka yaitu wanita dengan al-ma'ruf, dengan ma'ruf. Dan kata-kata ma'ruf ini yang memiliki dua makna minimal, ya. Yang pertama maknanya al-ma'ruf itu diambil dari kata al-urf atau kearifan lokal, ya, kebiasaan, ya, kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan wanita sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ya, bagaimana masyarakat setempat memperlakukan wanita dengan baik, itulah yang kita ambil. Dan juga makna yang kedua bahwasanya al-ma'ruf artinya adalah al-ihsan, dengan kebaikan. Jadi dalam Islam ada yang namanya wajib, ada yang namanya ihsan. Dan derajat ihsan itu lebih tinggi daripada kewajiban. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban saja, misalnya dengan memberikan nafkah ya, dan lain sebagainya. Namun kita juga diperintahkan untuk satu level lebih tinggi lagi, yaitu ihsan, dengan berlaku baik ya, kepada wanita. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebagai suami kita harus fokus. Ya, ini sebenarnya untuk dua-duanya ya. Sebagai suami dan istri kita harus fokus kepada kebaikan yang dimiliki oleh pasangan kita. Jangan kita hanya fokus kepada keburukannya saja. Namun kita harus fokus kepada kebaikannya. Allah berfirman, "Fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kalian membenci mereka, ya, membenci
wanita, membenci istri kita, membenci pasangan kita, ya mungkin karena akhlak yang tidak kita sukai misalnya, atau karena parasnya yang tidak terlalu kita sukai misalnya. Namun kata Allah, apa fa'asa an takrahu syai'an, mungkin aja kita membenci sesuatu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Namun di baliknya Allah memberikan kebaikan yang banyak. Ya, tentu saja sebagai manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kebaikan, ya, pasti memiliki keburukan. Ya, tidak ada laki-laki yang sempurna. Begitupun wanita tidak ada yang sempurna, semuanya pasti memiliki kekurangan. Ya, maka jangan kita fokus kepada kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita, tapi fokuslah kepada hal-hal yang kita sukai. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah janji yang berat. Ya, Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Allah menyebutkan bahwasanya ya mereka yaitu para wanita telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, sebuah janji yang berat. Ya, janji yang berat. Pernikahan merupakan janji yang berat. Ketika kita mengadakan akad nikah, ya maka itu adalah akad yang sangat berat. Ya kata Nabi SAW, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Saling berwasiatlah kalian dalam hal pernikahan, dalam hal wanita dengan kebaikan, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian telah menghalalkan mereka dengan kalimat Allah. Ya, ketika kita berakad, maka kita berjanji untuk memenuhi kewajiban kita sebagai suami. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peran seorang suami sebagai qawwam. Ya, artinya adalah pemimpin. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah qawwam bagi para wanita. Ya, qawwam di sini kata sebagian para ulama di antaranya adalah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwa al-qawwam memiliki 3 fungsi, di antaranya adalah maslahat. Ya, jadi sebagai suami kita harus mengurusi maslahat wanita, ya, istri kita. Kita harus memenuhi apa-apa yang menjadi maslahat bagi dia. Kemudian juga harus mengatur, ya, kita harus mengatur kehidupan berumah tangga kita. Dan juga kita harus mendidik, ya, mendidik istri kita, mendidik anak kita. Itu adalah 3 fungsi daripada seorang qawwam, ya, seorang pemimpin dari wanita. Dan Allah menjadikan laki-laki sebagai qawwam dengan alasan bahwasanya laki-laki memiliki kelebihan daripada perempuan. Ya, memiliki kelebihan dalam perempuan. Dia dipungkiri bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kelebihannya masing-masing, namun dalam masalah pemimpinan maka laki-laki lebih bisa dan lebih Allah berikan kelebihan dalam masalah pemimpinan. Dan juga ketika mendidik istri harus urut dari yang paling mudah. Jangan kita langsung marah-marah misalnya dan lain sebagainya, tidak, tapi kita harus tadarruj, ya, berurut dari yang paling mudah dulu. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Yang pertama diberikan idhah dulu, diberikan nasihat dulu. Wahjuruhun, kalau nggak bisa didiamkan, ya, atau dihajar, didiamkan atau dicuekin gitu ya. Wadribuhun, atau kalau tidak bisa baru dipukul. Namun ini pun dipukul dengan pukulan yang pelan yang tidak menyakitkan. Ya, jadi ketika Allah menyuruh laki-laki untuk mendidik istrinya, itu pun harus dengan cara yang lembut dan cara yang urut. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan tentang berlaku adil. Ini terutama bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu misalnya, maka Allah menyebutkan agar berlaku adil. Kalau tidak bisa adil, maka Allah memberikan solusi, kita mencukupkan diri dengan satu istri. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, kalau kita takut tidak bisa berbuat adil, ya, dalam istri, maka cukupkanlah dengan satu istri saja, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebaliknya sebagai istri pun memiliki tugas dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada suami. Dan tugasnya Allah sebutkan juga dalam ayat yang ke-34, fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Dan para wanita-wanita yang solihah. Jadi yang pertama sebagai istri kita harus bersikap sebagai solihat, itu yang solihah, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qanitat. Sebagai wanita harus qanitat, harus taat kepada suami. Perintah suami harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, hafidhatul lil ghaibi, menjaga hal yang ghaib. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suami sedang pergi misalnya, maka dia harus menjaga dirinya. Harus menjaga dirinya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Itu adalah kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, harus sholihat, qanitat, dan juga hafidhatun lil ghaib. Kemudian juga Allah menyebutkan solusi ketika terjadi pertikaian. Namanya hubungan suami istri, pasti terkadang ada saja yang namanya pertikaian. Maka Allah memberikan solusi untuk mengutus perwakilan dari setiap pihak laki-laki dan pihak perempuan, diutus perwakilan dan memprioritaskan islah. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau kalian takut akan terjadinya pertikaian antara kedua pasangan suami dan istri, maka utuslah satu perwakilan dari keluarga laki-laki dan satu perwakilan dari keluarga perempuan. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau mereka berdua menginginkan islah, menginginkan perbaikan, menginginkan perdamaian, maka sungguhnya Allah pasti akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Ini adalah diantara yang disebutkan Allah SWT dalam surat An-Nisa mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kemudian selanjutnya dalam surat ini juga Allah SWT menyebutkan tentang hak ulil amri, yaitu pemimpin atau pemerintah. Sebagaimana rakyat memiliki hak dan kewajiban, maka ulil amri pun memiliki hak atas rakyatnya dengan harus ditaati. Menaati Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri, pemimpin kita. Ulil amri, kata para ulama, artinya adalah pemerintah dan ulama. Pemerintah dan juga ulama. Kita harus menaati perintah dari pemerintah kita yang sah. Kita harus menaati semua peraturan tersebut. Dengan satu catatan, kecuali ketika peraturan tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika ini kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah konsep dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kalau ketaatan tersebut artinya kita bermaksiat kepada Allah Sang Khaliq yang menciptakan kita. Adapun perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib mentaati pemerintah kita. Dan ini merupakan akidah, keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita taat kepada pemerintah dan tidak boleh kita menentang pemerintah dan lain sebagainya. Dan juga ulama, mereka adalah qudwah kita, mereka adalah suri tauladan kita, maka kita taati fatwa-fatwa para ulama, fatwa-fatwa para ulama. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan ketika terjadi perselisihan antara kita, manusia, maka solusinya adalah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan kalau kalian berselisih pada suatu hal, dan manusia pasti berselisih. Setiap manusia pasti punya pendapatnya masing-masing. Dan ketika kita berselisih pada suatu hal, solusinya adalah farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Qur'an. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an. War rasul, dan rasul kita kembalikan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka konsekuensi dari kita beriman kepada Allah,
dan beriman kepada hari akhir adalah ketika datang sebuah kondisi, ketika kita bertikai dan berselisih pendapat sesama manusia, kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dan juga Allah menyebutkan bahwasannya tujuan diutusnya para rasul adalah untuk ditaati. Ya. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan kami tidaklah mengutus rasul kecuali agar ditaati atas izin Allah. Jika tidak untuk ditaati, maka untuk apa Allah mengutus rasul? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti dan menaati setiap perintah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan bentuk kesempurnaan iman. Kata Allah SWT, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim di tengah-tengah kalian, di antara mereka, fima syajara bainahum, dalam pertikaian mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tidak merasa berat untuk mentaati Rasulullah dan menerimanya. Maka konsekuensi kita beriman kepada Allah itu adalah kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim di antara kita. Sebagai hakim di antara kita. Ketika kita ada apapun yang berselisih dan sebagainya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga, ini merupakan konsep yang sangat penting ya, yaitu adalah ketika terjadi sebuah keadaan yang penting atau genting, maka jangan kita mudah menyebarkan berita sembarangan. Namun kembalikanlah kepada ahlinya. Kembalikanlah kepada otoritasnya. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Di antara kebiasaan manusia nih adalah ketika datang sebuah keadaan yang penting dan genting. Misalnya saat ini nih sedang pandemi Covid gitu ya. Keadaan yang menakutkan dan mengancam keamanan serta kesehatan manusia. Maka jangan kita mudah menyebarkan berita-berita yang sembarangan, yang tidak jelas ya, atau berita-berita hoax. Namun kata Allah, "Walau rudduhu ila rasul." Kalau dikembalikan kepada Rasul dan dikembalikan kepada ulil amri, kepada otoritas, kepada pemerintah, kepada ahlinya, maka pasti orang-orang tersebut akan mengetahui hakikat dari keadaan-keadaan tersebut. Nah, ini merupakan ayat yang sangat agung sekali ya, bahwasannya kita harus mengembalikan sesuatu kepada ahlinya. Kemudian dalam surat ini juga disebutkan mengenai keutamaan berjihad dan keutamaan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam ayat ke-71 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a." Di antaranya kita harus mengambil persiapan dan waspada. Jadi sebagai seorang muslim kita harus selalu bersiap-siap dan berwaspada ya terhadap musuh-musuh Islam. Khudhu hidrakum, ambillah waspada kalian. Berwaspadalah kalian terhadap musuh-musuh kalian. Juga berjihad merupakan tanda kita lebih cinta akhirat dan dari dunia. Bagaimana Allah berfirman, "Falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah." Hendaknya berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah orang-orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Jadi kita jual dunia kita jual jiwa dan raga kita serta harta kita di jalan Allah untuk membeli akhirat, untuk ditukarkan dengan akhirat yang lebih baik. Dan juga itu merupakan tanda kebenaran iman kita. Dalam ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itulah yang membedakan ganjaran pahala kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam ayat ke-95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang yang duduk-duduk saja ya dari kaum muslimin, artinya tidak mau berjihad, tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itu tentu tidak akan sama.
Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim. Allah lebihkan dengan pahala yang besar. Dan juga jika kematian itu pasti, maka untuk apa kita takut dan kabur dari kematian? Kematian pasti menghampiri kita dengan satu atau dengan lain cara. Ya, pasti kematian itu akan datang. Maka tidak boleh kita takut akan kematian. Ya, jangan kita takut pada kematian. Yang paling penting adalah bagaimana kita atau di atas apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di atas keislaman atau dengan yang lainnya? Wal'iyadu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-78, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ya, dimanapun kalian berada atau bagaimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti menghampiri kalian. Meskipun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh, maka kematian itu pasti akan bisa menembus benteng tersebut dan menghampiri kita. Maka tidak perlu kita takut kepada kematian. Ya, cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta kita, dan kita berdoa agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk berhijrah. Ya, ketika kita berada dalam sebuah negeri yang sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka ingatlah bahwasanya bumi Allah itu luas. Ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sungguhnya bumi Allah itu luas, maka berhijrahlah di muka bumi Allah. Dan juga jangan kita takut ketika kita berhijrah, ya, akan kehilangan dunia kita. Allah sudah jamin bagi yang hijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas serta keluasan rezeki. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan tempat tinggal di muka bumi ini. Hijrah yang luas. Was'ah, dan juga keluasan rezeki. Ya. Dan hakikat berhijrah adalah kita meninggalkan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Hakikat berhijrah adalah kita meninggalkan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bentuk apapun, ya kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya ketika kita berhijrah meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita kehilangan dunia kita. Jangan takut kita kehilangan pekerjaan kita misalnya dan lain sebagainya. Jangan. Karena Allah yang sudah menjamin hal tersebut. Kalau kita hijrah, kita meninggalkan keharaman, meninggalkan negeri yang menurut kita buruk, menuju kepada tempat kerja dan lingkungan yang lebih baik, maka Allah jamin rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam juz ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab bagi orang-orang yang munafik, itu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Beritakanlah kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kata-kata basyir atau bisyarah itu biasanya digunakan untuk berita yang baik. Ya, sebagaimana para rasul itu tugasnya adalah basyira wa nadhira, mubasyirin wa mundhirin, memberikan basyir, memberikan busyra, memberikan kabar berita baik, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Ya, jadi bisyarah atau busyra itu biasanya untuk berita baik. Namun di sini Allah mengatakan basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alim. Kasih bisyarah, kasih kabar ya bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menyamakan orang munafik dengan orang kafir. Ya, meskipun orang munafik di dunianya menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, namun ketika hati mereka kotor dan tidak mau beriman, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang kufur juga di hari kiamat. Allah berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik serta orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Orang munafik berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalik itu. Allah balik memberi mereka tipu daya di dunia dan akhirat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik menyangka mereka bisa menipu Allah. Ya, mereka menampakkan keislaman, bertemu dengan Rasulullah SAW dan dengan para sahabatnya dengan wajah yang seakan-akan beriman. Namun mereka dalam hatinya tidak mau beriman dan kufur kepada Allah SWT. Maka Allah balik dengan wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan tipu daya kepada mereka. Ya, mereka mengira mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat, bahkan di dunia juga, namun kemudian Allah SWT berikan mereka azab yang pedih di neraka jahanam di hari kiamat.
Kemudian Allah juga menyebutkan di antara ciri-ciri kemunafikan, dan ini harus kita perhatikan dengan baik. Ya, jangan sampai sifat-sifat kemunafikan ini ada pada diri kita. Kata Allah, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Mereka orang-orang munafik itu, di antara ciri mereka, tanda mereka adalah kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan keadaan malas. Ya, orang-orang munafik itu malas untuk sholat. Maka kalau kita malas untuk sholat, hendaknya kita memperhatikan hati kita. Apakah sudah benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah yakin bahwasanya Allah akan menghisap kita di hari kiamat? Bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua, tiang agama yang akan pertama kali Allah hisap di hari kiamat nanti. Dan juga diantaranya yura'unan nas. Mereka suka riya, ingin dilihat manusia. Tidak ikhlas ketika sholat. Ya, sholat gara-gara ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, ketika sholat jarang berzikir kepada Allah, hatinya itu atau pikirannya itu terpecah belah kemana-mana. Ya, itu adalah sifat di antara orang-orang yang munafik. Maka Allah SWT hukum mereka jadi kerak neraka yang paling dalam. Kata Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak paling bawahnya neraka. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Namun lagi-lagi, ya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertaubat, siapapun, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fajir, ya, orang-orang yang mujrim, yang berdosa, orang-orang yang musrif, yang berlebihan dalam berbuat keburukan dan kekufuran, itu semuanya kalau mereka mau, mereka akan diberikan Allah SWT taubat. Ya, akan Allah ampunkan mereka. Wa aslahu. Ya, kalau mereka bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Wa atasamu billah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan dan juga tidak berbuat riya dan sum'ah. Fa ulaika ma'al mu'minin. Maka mereka akan bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang sangat agung. Dengan demikian selesailah tafsir kita dari juz ke-6 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mentadabburi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda kembalikan ke moderator. Nah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Fatan, amin, karena sudah menyampaikan tafsir juz 5. Afwan Ustaz, ini ada satu jamaah yang ingin bertanya dulu Ustaz. Satu pertanyaan saja nggak apa-apa ya Ustaz? Baik, nah, silakan. Baik, saya bacakan Ustaz. Jadi mau tanya Ustaz tentang menaati ulil amri ayat 59 sampai 84 surat An-Nisa ya. Dalam demokrasi ada namanya oposisi. Kritis terhadap pemerintah dalam rangka memberi kritik dan saran solutif. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini Ustaz? Ini pertanyaannya Ustaz tadi. Nah. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Ya, untuk siapa? Lillah, untuk Allah SWT. Artinya kita menginginkan kebaikan untuk Allah SWT. Wa li kitabihi, dan untuk kitabnya, ya, Al-Quran. Wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga kepada pemimpin-pemimpin ya kaum muslimin serta orang-orang awamnya. Jadi ketika kita menemukan ya sebuah kemungkaran atau kesalahan yang dilakukan oleh siapapun, ya baik itu adalah masyarakat ataupun pemimpin, maka kita harus menasihati mereka. Namun tentu saja Islam telah memberikan ya batasan-batasan dan juga adab-adab ketika kita menasihati orang lain. Tentu saja tidak bisa disamakan antara ketika kita menasihati masyarakat biasa dengan kita menasihati pemimpin kita. Contoh simpelnya aja, kalau kita menasihati
orang yang di bawah kita, misalnya adik kita atau anak kita misalnya. Tentu beda ketika kita menasihati orang tua kita misalnya, bapak kita atau ibu kita. Tentu sudah berbeda cara kita atau adab kita terhadap mereka. Tapi itu juga ketika kita menasihati pemimpin kita, maka harus dengan adab-adab yang syar'i. Di antaranya kita tidak boleh menasihati mereka di depan umum, ya. Namun kalau bisa kita menasihati mereka sembunyi-sembunyi atau face to face ya dengan mereka langsung dan lain sebagainya. Ini itu adalah adab-adab yang semuanya dijelaskan dalam kitab-kitabnya para ulama, namun tidak bisa diberikan penjelasan panjang lebar di sini. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi ya untuk jamaah yang bertanya, jawaban dari pertanyaan dari Ustaz Fatan. Jazakallah khair Ustaz untuk kajian pada hari ini. Tadabbur Al-Quran juz 5, Quran surat An-Nisa ayat 24 sampai ayat 147. Mungkin itu tadi ya kesimpulan teman-teman terkait dengan hubungan keluarga antara istri dan suami, kemudian keutamaan berjihad, kemudian taat kepada Allah, Rasulullah dan ulil amri, serta azab bagi orang-orang munafik. Ya mungkin cukup sekian Ustadz dan teman-teman semua para jamaah kajian pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ya. Semoga kita masih dipertemukan di besok hari. Untuk kajian hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Lanjutkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tetap semangat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.